Halo Sobat Sehat, ketemu lagi dalam acara Bincang Sehat bareng Spesialis, persembahan dari komunitas Sadar Sehat bersama saya Dr. Fani. Nah, sore ini saya punya kedatangan tamu yaitu dokter spesialis patologi klinik, jadi dokter yang bertugas di lab. Beliau adalah Dr. Siska Kahari, MSc, spesialis patologi klinik. Halo dokter, apa kabar? Halo, selamat sore. Sehat-sehat Kabar saya dok? baik. Baik Sehat, ya, ada kabar masih baik. tetap semangat bertugas ya. Nah, Sobat Sehat, Dokter Siska ini adalah dokter spesialis patologi klinik yang saat ini sedang berdinas di dua rumah sakit negeri ya dok ya. Di mana aja tuh dok? Di Rumah Sakit Tabanan dan Rumah Sakit Migna. Oke, dan beliau ini juga salah satu co-founder atau owner dari Lab Taksu ya dok ya di Tabanan ya. Oke. Oke, ini langsung saja saya mau membahas pada hari ini itu tentang tes COVID. Nah, karena beliau ini yang setiap harinya melakukan dan menginterpretasi hasil tes COVID yang dilakukan oleh pada pasien, baik itu yang suspek ataupun kontak erat yang memerlukan tes COVID. Nah, dokter, bisa dijelasin nggak dok? Untuk tes COVID saat ini tuh ada apa aja jenisnya dan diperuntukkan untuk siapa saja? Yang pertama adalah kultur virus atau biakan. Di mana dia itu untuk biakan virus ini dia itu membutuhkan waktu sampai bulanan. Hmm, Kemudian, makanya dia itu dan dia itu susah sekali karena dia harus isolasi dari virus itu sendiri. Kemudian yang kedua dia itu itu adalah hanya dilakukan untuk penelitian ya dok ya? iya, dia itu untuk penelitian Oke. biasanya. Kemudian yang kedua, dia itu adalah pemeriksaan daripada molekuler. Mhm, Molekuler untuk PCR ya, untuk mendeteksi asam nukleat daripada virus itu sendiri. mhm, Kemudian yang ketiga, pemeriksaan antigen daripada virus. mhm, Kemudian juga yang keempat adalah pemeriksaan antibodi. mmm, Nah, yang antibodi ini yang biasanya yang cepat dan murah, itu ya biasanya rapid test itu. Seperti iya itu. yang banyak menjamur saat ini ya Dok ya, di mana-mana dok ya, di setiap oke, Ya, tetapi seperti yang itu. sekarang dipakai untuk mendiagnosis itu adalah yang, real time PCR ya PCR. Dok? Ya, Seperti yang apa itu real Dok? time PCR. Real time PCR itu dia itu adalah pemeriksaan yang memang apa ya? Dia itu mau ngambil dari bagian daripada pemeriksaan untuk RNA dari virus itu sendiri sehingga benar-benar malah meyakinkan ini loh si virus gitu loh. Kalau misalnya perbedaannya dengan si rapid test, kalau Mhm, rapid test kan kita itu kan banyak sekali dia itu giniannya apa namanya itu dia itu spesifitasnya itu masih kurang karena dia itu bisa terjadi reaksi crosslink dengan virus yang lain. nah, Misalnya dia itu pernah crosslink itu maksudnya apa? crosslink itu seperti ini. Misalnya kayak misalnya dia itu memiliki kesamaan dengan virus yang sebelumnya. Misalnya kayak gini. Dia itu kan yang kita deteksi itu adalah kan coronavirus Mhm, COVID-19 ceritanya SARS-CoV-2. Tetapi coronavirus corona itu kan ada 7 macam ya, Dek ya. Ini mmm, virus yang ketujuh. mmm, Tiga lainnya dia itu kan ada 7 dan 3 aja yang ganas. Yang mhm, 4 sebelumnya itu udah kayak influenza biasa. Kadang-kadang mereka bisa melakukan crossing apa ya? Jadinya positif apa ya? Positif palsu ya nah jadinya ada ya. positif ya? Crosslink ya. Positif tapi bukan positif itu. Kemungkinan dia pernah terdeteksi apa pernah Kena corona mengalami lain bukan corona aja. penyakit ya virus-virus yang lain pun juga bisa seperti itu. Oke oke. Berarti untuk saat ini dilakukan itu adalah, rapid real time PCR ya dok ya. Nah ini kepada Iya. siapa-siapa saja PCR itu dilakukan karena kan sudah ada perubahan pedoman dari tata laksana penyakit COVID ini. Ya, kasus suspek di mana pasien adalah orang dengan gejala ISPA, infeksi saluran pernapasan bagian atas, dan dia itu sebelumnya 14 hari sebelumnya itu dia itu pernah punya riwayat perjalanan ke wilayah yang merupakan transmisi lokal seperti itu. Kemudian yang kedua, orang dengan gejala ISPA, ISPA itu sendiri adalah infeksi saluran pernapasan bagian atas, di mana dia itu pasiennya memiliki gejala kayak demam lebih 38,5, kemudian ada batuk, ada pilek, ada gangguan pernafasan biasanya. Mhm. Uh,
Tapi nggak selalu juga ya. Habis itu Iya, iya. langsung, tapi dia itu juga punya riwayat kontak pernah dengan orang yang terkonfirmasi atau probable daripada COVID-19. Oke. Kemudian yang ketiga, dia itu adalah orang yang ISPA berat atau pneumonia berat yang butuh perawatan di rumah sakit. Tapi dia itu tidak ada penyebab lain yang berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Seperti itu. Lalu dok, bagaimana tentang hasil interpretasinya? Apakah cukup dilakukan sekali pemeriksaan aja atau harus dilakukan beberapa kali untuk menentukan seseorang itu memang terinfeksi COVID-19? Biasanya dia itu dilakukan 2 kali. Secara berturut-turut dia seperti itu. Kalau Dan memang hasilnya dalam 24 jam biasanya dia. Kalau memang dia itu hasilnya negatif pertama, kemudian hasilnya positif, ya tetap kita ginikan dia ke positif. Kalau memang dia pertama negatif, kedua negatif, baru jadi hasilnya negatif. Oke, jadi harus dites 2 kali ya dok ya. Ya. Untuk pengetesannya itu kan lewat hidung ya dok ya. Nah, apakah ada Ya, lewat nasofaring dia. resiko-resiko yang terjadi ketika setelah kita ngetes? Karena kadang kan yang dites itu katanya tidak merasa nyaman atau yang lain. Ada kemungkinan resiko luka seperti itu kah dok? Kalau misalnya untuk resiko itu pasti akan selalu ada ya, Dek, ya, rasa tidak nyaman, apapun itu kan yang dinamanya juga perlakuan invasif ya, termasuk invasif ya karena sampai nasofaring ya, Dek, ya. Itu sih. Tetapi apakah Rasanya ada cara meminimalisir untuk itu? cara meminimalisir ya kita pasrah aja ya, Dek, ya, jangan melawan gitu aja sih. Jadi, Relax ya. Nanti kalau misal relax kan orang yang ngambilnya tuh juga lebih lebih dia enak ngambil. Tuh yang kedua juga ini apa namanya itu anatomi tubuh hidung setiap orang tuh kan beda-beda ya. Ada yang lebih longgar, ada yang memang ada yang lebih berlekuk karena itu kan jadi pengambilannya itu jadinya ada yang memang gampang sekali ngambil, ada yang misalnya aduh ada bentur, ada apa ya, ada tidak bisa misalnya dia tuh buntu, udah kita pakai hidung yang lagi satu. jadi harus dilakukan oleh petugas yang berkompeten ya dok ya. Dan sudah terlatih Masyarakat ya. harus sudah terlatih. Jadi untuk masyarakat tidak perlu khawatir karena petugas yang melakukan itu dicari memang yang sudah terlatih untuk itu. Yang penting kan Ya kita adalah pasti. mencari status ya dok ya supaya kita jelas penanganannya karena kita melihat risk dan benefit. Benefitnya lebih banyak ya dok ya setelah kita tahu hasil Pasti. tesnya itu kita bisa terapi lebih baik lagi dan juga bisa mencegah penularan ke orang lain. Oke dok, Ya. terima kasih sharingnya nih tentang COVID hari ini. Cukup menambah wawasan kita untuk pemeriksaan tes. Jadi untuk besok-besok kalau misalnya ada yang mau dites, nggak usah takut. Karena ini adalah untuk tujuan kebaikan bersama. Dok, ada pesan khusus nggak untuk masyarakat? Karena dokter kan sebagai yang salah satu pelaku utama di rumah sakit yang tahu banyak kasusnya yang bertambah terus. Ada pesan khusus nggak untuk masyarakat? Terima kasih deh. Kalau pesan dari saya, sebaiknya kalau memang kita merasa lagi gejala tidak enak badan, habis itu langsung ada batuk, pilek, kemudian merasa pernah melakukan perjalanan ke tempat yang memang ada orang yang transmisi lokal ke Lokal ya. COVID, lebih baik kita isolasi diri 14 hari atau misalnya kita bisa melapor ke puskesmas. Kenapa? Itu bukan apa-apa ya. Itu demi kita dan demi orang-orang yang kita sayangi. Belum tentu, kalau misalnya kita sehat tidak ada gejala pun misalnya kita, tetapi kan orang-orang di sekitar kita itu ada yang imunnya yang lemah seperti pada orang tua, pada anak-anak. Mari kita jaga sama-sama biar kita sehat sama-sama. Seperti itu. Oke teman-teman, demikian sharing kita sama Dokter Siska pada hari ini tentang tes COVID. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di acara Bincang Sehat dengan topik yang tidak kalah lebih seru di episode berikutnya.